Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Sabtu 3 Agustus 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu, dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, 'Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhlah orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam, lalu diberikannya kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yohanes Pembaptis adalah seorang pribadi yang tidak pernah takut ketika berkonfrontasi dengan ketidakbenaran. Ia menentang keras Herodes yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk berbuat yang tidak benar, untuk berbuat zina. Yohanes Pembaptis menegur Herodes karena hubungan gelapnya dengan Herodias yang merupakan istri Filipus saudaranya. Yohanes Pembaptis berkata demikian kepada Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias, dia istri saudaramu." Karena teguran demikian, Yohanes pun lalu ditangkap dan dipenjarakan oleh Herodes. Pekerjaan keras itu juga, perkataan keras itu juga ternyata didengar oleh Herodias, dan hal itu menimbulkan dendam dalam diri Herodias terhadap Yohanes Pembaptis, dan dia berencana untuk membunuhnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sejak teguran itu, hati seorang Herodes sudah terombang-ambing. Namun ia lebih memilih hidup dalam dosa. Ia tidak mau melepaskan kenyamanan, situasi nyaman dalam dosa
yang telah menguasainya. Firman Allah tidak tinggal di dalamnya, sehingga demi kepentingannya diri sendiri dan demi kebanggaannya diri sendiri, ia memutuskan untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yohanes Pembaptis telah membayar harga yang mahal untuk kebenaran firman Allah dan untuk seruan pertobatan yang ia sampaikan kepada semua orang yang telah dibaptisnya, bahkan kepada Herodes dengan nyawanya sendiri. Dan Yesus sungguh mengasihi Yohanes Pembaptis. Dan Yesus sendiri mengatakan tidak ada nabi yang seperti dia yang lahir dari seorang pembaptis, seorang perempuan. Yohanes Pembaptis mendapat tempat yang istimewa dalam hati Yesus. Yohanes Pembaptis mati, tetapi kematiannya membongkar kebobrokan manusia hingga ke akarnya. Herodes yang berkuasa tidak menjalankan kuasanya dengan benar, dengan adil. Dia menjalankan kuasanya untuk mempertahankan kuasa, kenikmatan duniawi. Dan ini sungguh kejahatan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Kristus, pengalaman Herodes mungkin juga dialami oleh setiap kita. Setelah melakukan suatu kesalahan, kita kadang merasa dibayang-bayangi dan dikejar-kejar oleh kesalahan itu. Hidup kita pasti tidak terasa tenang karena perasaan dihakimi di hadapan orang banyak. Kisah Herodes dan Herodias menjadi sebuah peringatan bagi setiap kita bahwa orang yang menolak kebenaran akan terjerat terus di dalam dosa. Selanjutnya, dosa yang satu akan melahirkan dosa yang lain bila kita mengeraskan hati kita untuk membaharui diri dan bertobat. Di sisi lain, dosa itu sendiri akan menimbulkan perasaan bersalah di dalam diri kita dan ketidakbahagiaan di dalam hidup kita selama kita belum membereskannya di hadapan Tuhan dan mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga melalui bacaan suci hari ini kita pun bisa belajar dari Yohanes Pembaptis untuk tidak takut mengatakan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, keadilan bagi diri kita sendiri maupun bagi sesama kita yang ada di sekitar kita yang mengalami situasi ketidakadilan. Dan juga semoga bacaan suci hari ini, perikop Injil yang kita dengar hari ini, membantu kita untuk semakin jujur di hadapan Tuhan, mengakui segala salah dan dosa-dosa kita, dan terus membaharui hidup kita agar kita sungguh menjalani hidup ini dengan baik dan berbuah berkat. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.